minyak kelapa sawit jadi bahan bakar pesawat. Hah? Apa? Emang bisa? Terus minyak jelantah atau minyak bekas bisa juga nggak ya? Yuk kita cari tahu. Guys, masih ingat kan tujuan besar kita di tahun 2030? Salah satunya bisa ngurangin gas emisi karbon. Nah, ini salah satu caranya nih. Beberapa waktu yang lalu pada 27 Oktober 2023, negara kita, Indonesia, untuk pertama kalinya bisa menerbangkan pesawat komersial dengan bahan bakar ramah lingkungan atau bioaftur. Perlu dicatat nih, jadi sebelumnya bahan bakar bioaftur ini hanya dipakai buat pesawat uji coba. Tapi sekarang akhirnya bisa dipakai di pesawat komersial, yaitu pesawat yang bisa bawa banyak penumpang. Penerbangan komersialnya pakai pesawat Boeing PKGFX seri 727-800 dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Adi Sumarmo, Surakarta dan kembali lagi ke Jakarta. Dari hasil uji terbang tersebut, tim peneliti PT LAPI ITB menyampaikan hasil bahwa bioaftur ini yang berjenis J2.4 pada tipe pesawat Boeing 737-800 menunjukkan respon pesawat baik dan terkendali. Kalau biasanya pesawat pakainya bahan bakar aftur, nah kali ini pakainya bioaftur. Sespesial apa sih? Sederhananya, bioaftur ini merupakan bahan bakar pesawat yang terbuat dari campuran antara aftur dengan minyak kelapa sawit 2,4%. Nah, spesialnya ya tentu aja karena ini inovasi baru yang lebih ramah lingkungan. Tapi emang bahan bakar kendaraan termasuk pesawat bisa pakai bahan bakar nabati ya? Tentu aja bisa. Kontribusi bahan bakar nabati khususnya di Indonesia sekarang tuh udah semakin berkembang. Ada beberapa jenis, mulai dari campuran minyak sawit mentah dengan solar atau biodiesel, campuran tetes tebu dengan bensin atau bioetanol, hingga minyak inti sawit dengan aftur atau bioaftur. Biodiesel misalnya, untuk pertama kalinya diimplementasikan di Indonesia pada 2008 dengan campuran 2,5 biodiesel dengan solar atau disebutnya B2,5. Setelah itu campuran biodiesel terus meningkat sampai 35% atau disebut dengan B35 pada 2023. Fun fact-nya, B35 ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang pertama kali menerapkan biodiesel dengan kadar atau persentasi yang tinggi loh. Dan menariknya lagi, persentasi ini akan terus dinaikkan sampai B40 pada 2030. Nah, kini nggak cuma biodiesel, inovasi bahan bakar ramah lingkungan juga dikembangkan untuk campuran bahan bakar pesawat, yaitu Sustainable Aviation Fuel. Emang dampaknya apa sih pakai bahan bakar nabati? Menurut Kementerian SDM, bahan bakar nabati tuh perannya penting sebagai energi terbaru yang berkelanjutan dan jangkanya panjang. Selain ngomongin bisa dimanfaatin sebagai sumber daya alam, pengembangan ini juga kan sebagai solusi biar bisa ngurangin gas efek rumah kaca. Coba kita lihat salah satunya deh, biodiesel misalnya. Produksinya setiap tahun mengalami peningkatan. Bahkan produksi biodiesel mencetak rekor terbesarnya pada tahun 2022 yang lalu. Data Kementerian SDM mengungkapkan produksi biodiesel di Indonesia mencapai 11,84 juta kiloliter pada 2022. Nah, dari jumlah itu, produksi biodiesel yang didistribusikan ke dalam negeri sebanyak 10,45 juta kiloliter.
Sedangkan biodiesel yang diekspor ke mancanegara sebesar 371.000 kiloliter. Oke, cukup banyak ya produksinya. Tapi dengan realisasi sebesar ini, dampaknya apa? Dampaknya ada beberapa. Misalnya aja, dari pemanfaatan ini, pemerintah telah berhasil mengurangi impor bahan bakar minyak atau BBM dan menghemat devisa mencapai 122,6 triliun rupiah. Dan pemanfaatan ini pun bisa ngurangin emisi gas rumah kaca hingga 34,9 juta ton. Wah, ini baru biodiesel ya. Belum lagi kalau ngomongin bioaftur atau bioetanol ya kan? Menurut kalian inovasi macam apa lagi nih yang bisa dikembangin biar bisa ngurangin gas efek rumah kaca dan ngedorong energi hijau? Yuk bareng Indonesia Baik bikin Indonesia jadi lebih baik.